dipersembahkan oleh Pemirsa, saya Rati Auleh kembali hadir menemani Anda di program BUMN Menjawab. Tema kita kali ini adalah kinerja dan transformasi PT Clearing Berjangka Indonesia KBI Persero. Mengapa tema ini menarik kita angkat? BUMN yang satu ini menorehkan hasil mengkilap saat pandemi COVID-19 menghantam sektor ekonomi. Bahkan lembaga ini memperoleh laba bersih hingga 55%. Kita akan kulik strategi apa yang diterapkan PT KBI Persero sehingga memperoleh capaian cukup besar ini. Dan untuk membahasnya lebih dalam telah hadir di studio kami Direktur Utama PT KBI Persero, Bapak Fajar Wibiadi. Halo Pak Fajar, apa kabar? Halo Mbak Rati, kabar baik Alhamdulillah. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak. Sama-sama, terima kasih kembali sudah diundang ke acara ini. Oke. Dan kami juga ingin menyapa para pimpinan redaksi TV Jaringan JPM dan teman-teman dari Jawa Pos Jaringan Media Nusantara yang telah bergabung secara virtual. Halo semuanya, terima kasih sudah berpartisipasi dan menyaksikan BUMN Menjawab. Pemirsa, acara ini berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan acara ini merupakan kerjasama JPM TV dan BUMN Track. Sebelum kita memulai perbincangan, kami punya satu paket informasi terkait tema kita kali ini. Berikut informasinya. PT Clearing Berjangka Indonesia merupakan perusahaan BUMN yang menorehkan kinerja mengkilap saat pandemi COVID-19. PT KBI memperoleh laba bersih 55%, pertumbuhan laba dari 45,6 miliar rupiah di kuartal 3 tahun 2020 menjadi 70,9 miliar rupiah. Inovasi dan transformasi menjadi kunci meraih torehan positif. Setidaknya ada 3 lini bisnis di PT KBI sebagai lembaga clearing penjamin dan penyelesaian transaksi di perdagangan berjangka komoditi, hingga pasar fisik komoditas timah batangan dan sebagai pusat registrasi resi gudang. PT Clearing dan Penjaminan atau KBI adalah penjamin atas pelaksanaan transaksinya. Jadi kami melakukan penjaminan atas transaksi. Ya, kadang-kadang kalau saya ke daerah dan sudah ditanyakan, apa bedanya dengan LPS, lembaga penjamin simpanan? Oh, kami beda. Kami bukan semacam perbankan, bukan. Kami menjamin atas pelaksanaan transaksinya. Jadi ada pembeli, ada penjual. Nah, kami di posisi di tengah-tengahnya untuk memastikan bahwa transaksinya itu pada waktu terakhir kontraknya mereka akan diselesaikan. Pembenahan SDM dan peningkatan kinerja menjadi aset untuk pengembangan bisnis PT KBI. Itu adalah salah satu bagaimana supaya dalam bidang SDM pun salah satu fokus utama kami ke depan. Karena saya lihat bahwa aset KBI utama adalah SDM. Kita tidak punya aset yang fisik sifatnya. Sumber daya manusia adalah benar-benar sebagai main dari aset kami. Sehingga salah satu yang menjadi program kegiatan utama saya khususnya untuk tahun ini adalah tentang sumber daya manusia. Mudah-mudahan SDM KBI itu bisa lebih meningkat kembali ke depan secara untuk knowledge ya, dan sebagainya. PT Clearing Berjangka Indonesia juga bersentuhan langsung dengan peningkatan ekonomi dan program kegiatan masyarakat. Tujuannya hanya satu, berperan dalam pembangunan nasional dan mendongkrak perekonomian. Ya baik pemirsa, langsung saja kita akan berbincang dengan Bapak Fajar Wibiadi, Direktur Utama PT KBI Persero. Halo Pak Fajar. Ya Pak, di awal perbincangan boleh diceritakan kepada saya dan juga pemirsa apa yang menjadi ruang lingkup kegiatan usaha PT KBI Persero ini Pak? Oke, makasih Mbak Rati. PT Clearing Berjangka Indonesia memiliki 3 lini bisnis utama. Pertama adalah kami sebagai penjamin dan transaksi untuk pasar berjangka komoditas atau PBK. Kemudian kami yang kedua adalah menjadi penjamin transaksi untuk pasar fisik komoditas. Yang ketiga, ini adalah bagian kami dengan kemasyarakatan, bagian kami untuk public service obligation sebagai BUMN. Kami juga menjadi pusat registrasi untuk sistem resi gudang. Itu adalah 3 kegiatan inti atau kegiatan utama dari PT Clearing Berjangka Indonesia. Oke, berdiri sejak 1984 tentu sudah banyak transformasi yang dilakukan oleh PT KBI Persero. Bisa Bapak ceritakan sedikit saja sejarahnya seperti apa? Oke, betul Mbak.
Kering Berjangka Indonesia baru saja berulang tahun kami ke-37. Oke, selamat Ya. Pak. Life Begin at 40 yang mudah-mudahan nanti usia ke-40 KBI makin tumbuh dan makin berkembang. Pertama-tama kami dulu awalnya adalah sebagai registration untuk karet, juga untuk kuota tekstil. Oke. Awalnya nama kami lah KJBK atau Clearing Jaminan untuk Bursa Komoditi, kurang lebih seperti itu. Itu awal berdiri pada tahun 84. Transformasi berubah dengan perubahan perundang-undangan yang ada, termasuk bagaimana kami menyesuaikan perizinan-perizinan kami yang ada. Itulah kurang lebih kegiatan atau perjalanan Clearing Berjangka Indonesia sampai dengan saat ini. Alhamdulillah sebetulnya saat ini boleh dikatakan dari transformasi yang dilakukan, tentunya secara figur transformasi kepada kinerja, transformasi SDM, itu hal-hal yang menarik untuk dilaksanakan, tapi yang penting adalah bagaimana kami bisa berkontribusi untuk negeri, untuk Indonesia. Itu sih semangat itu yang berulang kali kami tanamkan kepada Kemudian KBI. bagaimana Pak perkembangan bisnisnya saat ini setelah melakukan berbagai transformasi Pak? Perkembangan dari sisi apa nih Mbak? Dari sisi kinerja atau dari sisi yang lain? Dua-duanya boleh Pak. Dua-duanya ya. Oke, alhamdulillah mungkin saya bergabung di KBI itu tepat 4 tahun lalu lah, Agustus 2017. Dan alhamdulillah juga secara skop SDM kami juga tidak terlalu besar, ya, tidak terlalu besar. Artinya untuk saat ini pun karyawan KBI itu ada sekitar 48 orang, nggak sampai 50, kurang lebih, 50 orang lah. Dan sekitar 80%-nya millennial age, under 40. Dan saat ini tentunya kita tahu bersama bahwa kami BUMN mengimplementasikan yang core values akhlak. Bagaimana kami juga bisa adaptasi, kita bisa collaboration, termasuk juga yang paling penting adalah melakukan sesuatu dengan sesuatu yang amanah. Nah, kalau secara kinerja, alhamdulillah bahwa seperti yang sampaikan, saat ini posisi Q3 2021 apabila dibandingkan dengan Q3 year on year 2020 peningkatan yang cukup signifikan. Ya, secara bottom line kami, laba bersih kami kurang lebih sudah ada peningkatan sekitar 55%. Oke, baik. Oke Pak, nanti kita akan sambung nih di tengah ekonomi nasional yang masih melandai akibat pandemi COVID-19. BUMN PT KBI Persero mencatatkan kenaikan laba bersih hingga 55%. Usai jeda di BUMN menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh Sampai kuartal ketiga tahun 2021, PT KBI Persero mencatatkan pertumbuhan laba dari 45,6 miliar rupiah di kuartal 3 2020 mengalami kenaikan menjadi 70,9 miliar rupiah di kuartal ketiga tahun 2021. Kita akan tanya langsung kepada Bapak Fajar Wibiadi selaku Direktur Utama PT KBI Persero. Bapak, di tengah pandemi yang hampir semua sektor terdampak, apalagi sektor ekonomi, PT KBI malah menghasilkan laba. Apa yang menjadi faktor bisa mencatatkan kenaikan laba tersebut? Pertama tentunya adalah ridho dari yang di atas ya Mbak ya. Tentunya pertama. Yang kedua adalah saya lihat bahwa ini adalah capaian dari teman-teman KBI. Mereka yang berjuang tentunya. Satu hal adalah bahwa saya meyakini bahwa apapun tantangan, apapun threat, apapun gelombang yang ada, sebagaimana layaknya quote dikatakan bahwa kita bisa
tidak bisa menghadapi gelombang, tapi kita bisa berselancar di atasnya. Nah, itulah mungkin yang membawa clearing berjangka Indonesia sampai dengan saat ini. Saya yakin kami semua tidak secara kebetulan ada di KBI. Kita semua ada di KBI tentunya atas kehendaknya. Dan saya yakin bahwa ini adalah kehendak yang di atas juga insya Allah untuk membawa KBI bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa besar, dan bisa memimpikan untuk menjadi salah satu yang bisa berkontribusi untuk negeri tentunya. Dan sekali lagi mungkin buat teman-teman KBI juga terima kasih. Itu adalah capaian dari teman-teman semua. Kami mungkin hanya mengantarkan ke teman-teman karena beliau-beliau inilah yang akan melanjutkan kiprahnya di KBI untuk suatu saat kelak. Itu sih Mbak, kurang lebih. Pastinya adalah saya selalu menanamkan ke teman-teman untuk selalu beradaptasi, untuk selalu berinovasi, dan tidak puas diri. Karena angka-angka yang sekarang pun mungkin kita diskusikan, itu udah jadi sejarah. Udah jadi sejarah, udah menjadi suatu catatan. Tantangan adalah bagaimana kita untuk melaksanakannya ke depan. Gelombang tentunya banyak, gelombang tentu bisa jadi makin besar, tapi percayalah kita bisa belajar berselancar, dan kita bisa mahir berselancar di atas gelombang-gelombang tersebut. Kurang lebih seperti itu. Dengan kerjasama tentunya Pak ya, tapi kan ini bukan hal yang mudah Pak, capaian di tengah pandemi seperti ini bukan hal yang mudah. Apa yang menjadi kunci utama atau strategi KBI dalam menaikkan laba Pak? Bisa dikasih tahu nih ke pemirsa sekalian. Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau bicara kunci, mungkin kunci nggak ada. Yang pertama adalah bagaimana kami juga membangun kepercayaan, karena kurang lebih bahwa secara Golden Coalition-nya juga penting sekali, bagaimana ada kemenangan-kemenangan kecil yang selalu saya mimpikan, yang selalu saya harapkan dapat terjadi clearing berjangka Indonesia. Kalau kita bicara mungkin teori manajemen ada 8 langkah quarters, itu salah satu yang kami lakukan, kami terapkan pada waktu clearing berjangka Indonesia 4 tahun lalu. Dan itulah juga memberikan suatu semangat kepada teman-teman, karena kita tidak mungkin harus terus berlari maraton, tapi kita tidak pernah tahu bahwa ada kemenangan-kemenangan di depan. Apa yang kami lakukan saat ini tentunya masih menjadi milestone, karena harapan kami lah cukup panjang. Kalau kita tanya ke teman-teman clearing berjangka Indonesia Mbak, mereka secara katanya bahwa kami ingin berkarya, kami ingin menjadikan clearing berjangka Indonesia 100 tahun ke depan. Sustainability, kuncinya adalah sustainability. 100 tahun ke depan pun bukan bicara bahwa sekarang 2021 100 tahun lagi, bukan. 2022 tetap 100 tahun lagi, 2023 tetap 100 tahun lagi. Kuncinya, key point-nya adalah sustain. Pada waktu bicara sustainability, tentunya banyak sekali hal yang harus tetap kita lakukan improvement, harus kita lakukan isi. Saya sering katakan ke teman-teman SDM KBI, isilah gelas teman-teman dengan sesuatu yang memang teman-teman pantas dan memantaskan diri untuk menjadi insan-insan clearing berjangka Indonesia, menjadi insan-insan BUMN. Itu sih yang saya sampaikan. Sustainability dan juga tadi kunci pelayanan yang optimal. Betul, begitu ya iya. Pak ya. Oke, dari 3 bisnis nih yang di tiga lini bisnis yang dimiliki oleh PT KBI, ada perdagangan berjangka komoditi, resi gudang, dan juga pasar fisik komoditas. Mana yang paling menyumbang atau berperan dari kenaikan laba yang dicapai oleh PT KBI Persero ini Pak? Oke, kalau saya boleh menyampaikan tentang sejarah ya. Untuk industri PBK saat ini terus terang masih menjadi salah satu penyumbang terbesar. PBK, baik. Tapi kami melihat bahwa potensial yang lain terbukti bahwa kami lakukan inisiasi saat ini pun sudah diberikan sumbangan yang cukup besar, dan saya yakin mungkin ini akan menjadi salah satu primadona kami ke depan sebagai backbone yang akan menjadi KBI Sure adalah terkait dengan pasar fisik komoditas. Itulah salah satu yang besar di situ, dan untuk yang di sistem resi gudang itulah bagian dari kami bagaimana untuk ikut mengembangkan negeri ini. Dan itu pun sebetulnya juga memiliki suatu peluang yang sangat besar, sangat-sangat besar, karena bahwa bicara Indonesia adalah negara agraris, negara yang sangat menghasilkan banyak sekali komoditas dan sebagainya. Jadi ketiga hal yang ada di KBI itu adalah sama dengan ketiga hal atau main inti atau main bisnis dari otoritas kami Bapepti. Jadi sangat besar sekali peluang yang memang saya sering katakan ke teman-teman, kalau kita mimpinya kita memang tinggi, sangat banyak sekali peluang-peluang yang bisa dilakukan oleh clearing berjangka Indonesia. Oke Pak,
Kemudian bagaimana dari target PT KBI Persero ini di tahun ini dan apa strategi yang dilakukan PT KBI agar bisa terus mencapai raihan laba positif ini? Oke, makasih Mbak. Kalau untuk bicara tentang RKP, mungkin insya Allah dengan Q3 raihan yang seperti sekarang, kami sangat optimis untuk 2021. Janji kami kepada pemegang saham dapat kami penuhi insya Allah, walaupun mungkin di masa pandemi ini juga. Dan tentunya saya sampaikan bahwa ini adalah tentunya hasil raihan teman-teman semua. Dan sekarang pun kami sudah juga membuat our plan untuk ke 2022. Yang tentunya kami selalu senantiasa sampaikan kepada teman-teman, korporasi tetap harus tumbuh dan tumbuh. Oke, baik. Karena dengan tumbuh itu, teman-teman semuanya juga kita bisa our contribute to our nation. Baik, terima kasih. PT KBI Persero terus berinovasi untuk mengembangkan bisnis usahanya. Bisnis apa yang selanjutnya akan menjadi target PT KBI Persero? Kita akan cari tahu setelah jeda berikut ini. Didukung oleh dipersembahkan oleh Setidaknya ada 3 unit bisnis yang dilirik PT KBI Persero dalam mengembangkan usahanya, yaitu lembaga clearing di pasar fisik emas digital, lembaga clearing aset kripto, dan lembaga clearing perdagangan karbon. Kita akan membahasnya. Pak Fajar nih, apa nih alasan PT KBI Persero melirik 3 bisnis tadi? Ya, terima kasih Mbak Rati. Kalau kita melihat kepada 3 hal tadi, pertama adalah emas digital, kedua crypto aset, yang ketiga adalah pasar karbon. Tentunya bahwa kita semua, saya rasa juga para pemirsa mengetahui bahwa saat ini pun masyarakat, investor, kita bisa lihat untuk kripto sudah sedemikian banyak. Untuk individual yang memiliki rekening kripto itu jumlahnya mungkin boleh dikatakan mungkin saat ini hampir sama dengan pasar modal atau mungkin lebih besar. Okay. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kami juga tertarik ke sana, bahwa salah satu yang saat ini dilakukan di Indonesia adalah meregulasi dari pasar kripto aset yang ada di Indonesia tersebut. Nah, salah satu yang dilakukan adalah harus ada yang lembaga clearing. Nah, tentunya kami melihat pertama tentu dari sisi, kalau kami sisi financial, plus agent revenue-nya pasti tentunya ada. Yang kedua adalah bagaimana kami juga ikut berkontribusi kepada masyarakat kaitan dengan adanya di pasar kripto aset ini. Yang kedua. Nah, untuk yang tentang aset digital pun sama ya. Itu kami malah untuk aset digital clearing berjangka Indonesia sudah mendapatkan license sebagai lembaga clearing untuk aset digital atau untuk emas digital tadi. Dan saat ini sudah ada beberapa yang juga sudah mendaftarkan karena di kami sistemnya membership. Jadi para pelaku itu harus menjadi anggota kami, anggota bursa dan anggota clearing. Mudah-mudahan Q4 ini sudah jalan. Nah, yang cukup menarik yang ketiga tentang yang carbon trading. Carbon trading Indonesia lah kita tahu sangat besar sekali, kita memiliki potensial karbonnya. Dan salah satu yang menjadikan carbon trade itu adalah menarik untuk kami lakukan dengan teknologi. Kami mencoba membawa atau mengangkat dengan sistem yang kita lakukan dengan blockchain teknologi, dengan smart contract. Ya, itulah kenapa kami sangat confident itu dapat kami lakukan, karena kegiatan-kegiatan tersebut secara digitalized itu adalah kurang lebih seperti yang sudah kita lakukan expertise untuk 20 tahun belakangan ini. Jadi seperti arahan dari pemegang saham, kita tetap bergerak sesuai dengan main business, dengan tujuan pendirian kami, dan ketiga hal tadi tentunya adalah tidak melepaskan dari DNA kami sebagai lembaga clearing dan penjaminan. Namun demikian, dengan sekarang era di mana crypto aset, di mana emas digital, di mana karbon, tentunya kami juga ingin ikut berperan dalam ketiga hal tersebut. Itu sih Mbak Rati. Kemudian bagaimana kesiapan PT KBI Persero untuk memulai bisnis baru tersebut, Pak? Ya.
kami sangat confident ya untuk crypto aset. Kami juga sudah base ekosistem, kami sudah juga lakukan sangat banyak sekali, sudah sangat advance malah untuk crypto secara sistem dan sebagainya, itu kami juga sudah siap. Kalau bicara by percentage, mungkin dari crypto dengan aset digital atau dengan emas digital, boleh dikatakan kami 95% itu tinggal kami launch saja, ya, tinggal menunggu beberapa hal terkait dengan peserta-peserta lain. Yang untuk carbon trade memang masih cukup panjang tentunya, tapi kami tetap akan melakukan inisiasi atas kegiatan tersebut. Oke, saya menarik sekali Bapak tadi menyebutkan adalah khususnya kripto nih Pak ya, di mana kita ketahui transaksi kripto ini dapat dilakukan tanpa memerlukan penghubung gitu. Mengapa sekarang PT KBI Persero ini tertarik untuk untuk masuk ke dalam bisnis kripto ini? Oke, ini pertanyaannya keren banget nih. Pertanyaan sangat menarik. Yang sampaikan oleh Mbak Rati itu exactly. Bicara bahwa yang dikatakan kripto itu sesuatu yang tadinya memang bicara yang mungkin kalau kita lihat dulu waktu zaman 2009, kenapa sih sampai si kripto aset ini jalan di... Iya. Betul kan? Itu kan teman-teman ini kan si para pelaku dan sebenarnya mereka inginnya sesuatu yang tidak tercentralized. Kenapa dikatakan sebagai desentralisasi? Nah, the question is adalah apakah di masyarakat kripto sekarang belum berjalan? Sudah loh. Bapepti sudah mengeluarkan perizinan untuk ada 13 exchanger yang terdaftar untuk menjalani kegiatan transaksi kripto aset. Ya. Namun demikian saat ini segala sesuatunya masih dilakukan oleh exchanger itu sendiri, termasuk untuk clearing dan penjaminnya, belum ada bursa. Nah, otoritas dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Bapepti kemudian melakukan pengaturan, dan bukan baru tahun sekarang, itu sudah dari tahun 2018, 19, 20 pengaturan itu ada, dan kami ke depannya memang akan menggunakannya kurang lebih dengan sandbox regulation. Jadi bisa jadi nanti ketentuannya ada suatu penambahan, additional dan sebagainya kurang lebih seperti itu. Nah, yang menarik ini adalah kenapa dilakukan, tentunya itu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Nah, itulah. Jadi kripto ini sebetulnya sangat besar sekali potensinya, dan Indonesia mudah-mudahan salah satu yang memang yang akan mengatur bagaimana kita para pelaku bisnis mempunyai suatu perlindungan hukum. Pada waktu do something dengan sekali ada asing mau masuk ya harus ikut, inilah aturannya, karena di situ bagaimana kita bisa katakan know your client, APU PPT atau anti pencucian uang atau anti terorisme dan sebagainya diatur semua di situ. Bisa dibayangkan kalau sekarang tidak ada pengaturan, siapa yang akan melihat, siapa yang mengawasi, otoritas mana yang bisa melihat tentang hal tersebut. Itulah kenapa hal ini otoritas pemerintah mengatur tentang si kripto aset ini di Indonesia. Gitu loh Mbak. Jadi perlu diatur karena demi keamanan uang masyarakat, uang investor kurang seperti lebih, itu ya Pak ya. Dan juga PT KBI melihat secara jangka panjang future-nya memiliki peluang. Nah sekarang saya ingin bertanya nih, dari ketiga bisnis yang akan dimulai oleh PT KBI atau baru saja dimulai, bagaimana Bapak melihat peluang-peluang dalam jangka waktu ke depan, khususnya di era pandemi saat ini sampai dengan ke depannya? Oke. Makasih banyak Pak. Jadi kalau bicara peluang, saya termasuk orang sangat confidence ya, sangat percaya dengan peluang-peluang. Tamu demikian, namanya peluang itu nggak datang dua kali, ya. Saya sering sampaikan ke teman-teman, lightning never strike twice in the same places. Jadi namanya peluang itu nggak pernah datang dalam kesempatan yang sama dua kali. Bagaimana kita menggunakan peluang, bagaimana kita manfaat peluang itu sangat penting sekali. Nah, inilah dari ketiga hal tadi, tiga-tiga saya rasa itu sangat berpotensi buat keliling berjangka Indonesia. Crypto asset tentunya saya sangat tahu seberapa besar marketnya di Indonesia. Emas digital pun sama, seberapa besar marketnya ada di Indonesia, dan untuk karbon seberapa besar potensinya tentunya kami juga sudah melihatnya. Nah itulah kenapa untuk beberapa tahun ke depan mimpi kami adalah kami ingin mendapatkan atau menjadi salah satu pelaku dari ketiga hal tersebut. Itu sih Pak. Oke baik. Kita masih akan berbincang terkait kinerja dan transformasi PT KBI Persero. Sesaat lagi di BUMN Menjawab. Didukung oleh
dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan BUMN Menjawab bersama saya Ratia Aulia dan Bapak Fajar Widiadi, Direktur Utama PT KBI Persero. Pak Fajar, berbicara soal transformasi tentu sudah sangat banyak sekali transformasi yang dilakukan oleh PT KBI. Boleh disebutkan apa-apa sajanya, Pak? Pertama tentunya yang paling inti ada 2 transformasi, Mbak ya. Pertama transformasi bisnis, yang kedua transformasi sumber daya manusia. Karena bicara bahwa kedua transformasi inilah yang saya meyakini sesuatu bisa dapat terlaksana, korporasi bisa going concern, korporasi bisa sustain apabila kedua hal tersebut yang dilakukan oleh korporasi. Kenapa? Transformasi bisnis, tanpa transformasi bisnis kita tahu bahwa korporasi pasti ada life cycle ya lah. Ya, kalau kita tidak mentransform, sometimes bahwa ada keterlambatan transformation dan sebagainya, kita nggak sadar tahu-tahu bahwa korporasinya udah going down atau udah masuk ke sunset industry. Nah, transformasi SDM ini juga sangat penting sekali karena semua apalagi buat kami KBI, SDM adalah aset kami, aset utama. Kami tidak memiliki namanya aset yang bentuknya fixed asset atau apapun. Our asset lah, our SDM ini. Bagaimana kita sekarang bisa mensinergikan antara peluang-peluang, tapi at the end semua adalah sumber daya manusia yang melaksanakan. Man behind the guards-nya adalah SDM tadi. Transformasi SDM tentunya bisa terlaksana sejalan dengan transformasi dari bisnis korporasi. Itulah kurang lebih 2 transformation yang kami lakukan 4 tahun belakangan ini. Oke, ada 2 transformasi yang dilakukan 4 tahun ke belakang. Baik Pak, sekarang kita juga sudah bergabung nih. Ada pimpinan redaksi dari TV Jaringan JPM, ada pimpinan dari redaksi Padang TV, Nasrian Bahzain, kemudian juga ada pimpinan redaksi dari PAL TV, Palembang, ada Mbak Susanita. Sekarang kita ke Mbak Susanita terlebih dahulu. Mbak Susanita, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, alhamdulillah baik. Terima kasih Mbak Rati untuk kesempatannya. Apa kabar Pak Fajar? Baik, Ibu. Selamat untuk 37 tahun KBI. Terima kasih. Luar biasa sekali. Mbak Susan, oke, mungkin bisa memberikan pandangannya dari media sendiri bagaimana terkait dengan kinerja PT KBI Persero, atau juga silakan jika ingin bertanya dan memberikan masukan. Silakan Mbak Susan. Ya, saya jujur saya sangat amazed sekali ya dengan pertumbuhan KBI yang bertumbuh di masa pandemi ini. Pasti itu tidak mudah sekali ya Pak Fajar ya, mengingat semua lini sektor ini terdampak sekali dengan pandemi. Artinya dari bertumbuhnya investasi di dalam dunia berjangka kayak gini, artinya ini memberikan satu inspirasi baru bagi masyarakat Indonesia khususnya ya kayak gitu. Nah, yang ingin saat ini masih banyak nih masyarakat Indonesia itu yang sering tertipu saat memilih investasi dan tidak mudah juga memilih investasi yang benar, itu bagaimana? Beralih ke Mas Nasrian dari Padang TV. Ya, Mas, silakan Mas jika ada ingin pertanyaan atau juga masukan untuk kinerja dari PT KBI Persero. Mas Nasrian, silakan. Baik, terima kasih Mbak Rati. Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam Mas Rian. Baik, senang sekali nih kami dari Padang TV kembali dilibatkan dalam program ini. Ya, sebenarnya kami juga ikut menyiarkan ini program ini karena sangat bagus untuk melakukan edukasi bagi masyarakat Sumatera Barat. Ternyata banyak perusahaan BUMN yang belum kita ketahui. Ini kita orang media saja baru tahu ya, ternyata ada PT KBI, PT Clearing Berjangka Indonesia. Ini menariknya kalau sebelumnya saya mau tanya ini Pak Fajar, PT KBI juga masih tetap fokus bisnisnya dalam registrasi sistem resi gudang ya Pak? Iya. Betul, baik. betul. Ya. Masih ya? Ya, masih. Kira-kira saya mau fokus pertanyaannya di situ. Ya, sebenarnya kalau memang PT KBI masih fokus di registrasi sistem resi gudang, ini sebenarnya sudah sangat mendorong untuk peningkatan kesejahteraan petani sebenarnya. Ya, ini kita pada tahun 2006 pada saat Undang-Undang Resi Gudang itu sudah disahkan, Sumatera Barat termasuk salah satu yang komoditas ekspor kita selalu menjadi ya, obok-obok dari orang di Singapura semuanya. Ya, kita contohkan saja gambir. Gambir Sumatera Barat ini terbaik di dunia. Nah, tapi kita saat ini eksporter kita dari India itu monopolinya minta ampun, menetapkan harga sesuka hatinya, sehingga tidak ada peluang sedikit pun posisi tawar dari
baik itu supplier apalagi tingkat petani untuk menetapkan harga. Nah, ini kalau ada resi gudang ini bisa sampai ke Sumatera Barat ekspansinya, yang gambir menjadi salah satu komoditas unggulan di Sumatera Barat, saya yakin harganya tidak akan pernah berfluktuasi lagi. Ini kalau kita informasi saat ini selalu dikeluhkan oleh petani, harganya dia bisa sampai di bawah sekitar 20.000. Padahal idealnya itu gambir itu kan 50.000 ke atas. Nah, India selalu menetapkan harganya di bawah 20.000. Salah satu dulu pemerintah provinsi kita sudah membuat gudang di daerah sentra gambirnya. Waktu itu 2 gudang, tapi ternyata karena ketiadaan anggaran sehingga tidak bisa membeli pasokan petani tadi. Nah, ini kalau resi gudang di PT KBI bisa berperan, setidaknya tidak perlu 14 komoditas unggulan kita di Sumatera Barat, cukup 2 unggulan kita saja seperti gambir atau karet. Nah, ini setidaknya sangat membantu petani. Ini bisa kita contohkan, Pak, kisah sukses Pak Fadel Muhammad di waktu saat jadi Gubernur Gorontalo. Ya, beliau waktu itu bisa mampu membuat resi gudang dengan biaya APBD-nya, dan jagung mereka tidak pernah satu kali pun harganya jatuh. Posisi tawar mereka sangat tinggi petaninya sana. Karena Pak Fadel Muhammad ketika itu berani untuk membeli harga pasar jagung. Nah, kita di Sumatera Barat juga salah satu sentra jagung, tapi ya, jagung kita selalu juga diobok-obok oleh para produsen pakan ternak ini, Pak. Ini kita berharap menunggu KPI bisa berperan di Sumatera Barat ke depannya ini. Terima kasih, Mbak Ratri. Terima kasih, Mas Nasrian. Silakan ditanggapi, Pak Fajar. Oke, ada 2 Mas pertanyaan. Rian. Yang kedua, pertama dari Bu Susan tentunya. Ya, Bu Susan. Walaupun tadi mungkin ya ini salah satu bagian dari online dan sebagainya, kadang-kadang jaringan terganggu. Tapi insya Allah saya mungkin menangkap arah pertanyaannya Bu Susan tadi. Beliau terkait mungkin dengan pilihan investasi yang aman atau apapun bentuknya. Pertama tentunya apapun bentuk investasi tentu ada risiko di dalamnya. Sehingga bagi siapapun investor yang paling penting adalah bagaimana memahami atas transaksi, yang kedua memahami tentang risiko yang adanya. Sometimes kadang-kadang mungkin apalagi mungkin di awal industri PBK, kadang-kadang kalau mungkin lagi ngecek dan sebagainya kelihatan ini tipu-tipu atau apa. Saya katakan sekali lagi bahwa industri perdagangan berjangka komoditas itulah industri ataupun investasi yang sah dan legal untuk dilaksanakan di Indonesia. Namun demikian, para investor harus memahami, harus benar-benar memahami untuk melakukan kegiatan transaksi itu di korporasi-korporasi yang memang memiliki perizinan atau legalitas yang ada. Cuma sangat banyak sekali korporasi-korporasi yang mengatakan saya memiliki suatu license atau apapun, tapi di mana license-nya? Di Cyprus atau di Turki atau mungkin di Rusia dan sebagainya. Dan pada saat mereka melakukan kegiatan usaha di Indonesia, mereka harus berizin dari otoritas di Indonesia. Dan di Bapepti. Yang kedua juga harus menjadi anggota bursa dan juga menjadi anggota clearing. Karena apa? Karena dari sini kami termasuk yang highly regulated. Regulasinya sangat banyak sekali ketentuan yang mengaturnya. Termasuk tentang si uangnya ini. Uang ini harus dipastikan disimpan di lembaga clearing loh 70%-nya. Jadi bisa dibayangkan kalau Bapak Ibu investor siapapun yang mengikuti PBK ternyata melakukannya kegiatannya adalah di korporasi-korporasi yang bukan menjadi atau bukan berlicense atau belum memiliki legalitas yang ada. Dipastikan uangnya di mana? Nobody knows. Jadi meskipun highly regulasi tapi bisa dipastikan keamanannya begitu. Betul. Itulah salah satu untuk investor yang pertama tentunya sekali lagi mungkin butuh khususan. Pertama, berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang secara hukum sah untuk beroperasi di Indonesia. Ya, bisa dicek di web dan sebagainya, tanya ke kami pun memungkinkan atau ke BBJ. Yang kedua, pahami resiko-resiko yang ada. Penting sekali. Yang ketiga, pahami tentang resiko dari investmentnya. Kemudian yang kedua, Pak, silahkan dari Mas Nasrian. Dari Mas Nasrian tadi tentunya mempertanyakan tentang sistem resi gudang. Ya, sangat sependapat. Padang salah satu yang sangat besar potensi untuk digambir. Dan gambir sebagai salah satu dari komoditas yang memang sudah masuk salah satu dari 21 komoditas yang masuk dalam sistem resi gudang. Nah,
Pertanyaannya adalah, kalau saya melihat dalam 4 tahun belakang ini, key success faktornya salah satu adalah adanya dukungan dari pemerintah daerah. Salah satu yang menjadikan salah satu key success faktornya. Yang kedua adalah kontinuitas dari barang. Yang ketiga adalah kualitas dari barangnya. Itu penting sekali. Dan yang penting lagi yang kami lakukan beberapa waktu lalu adalah biasanya kita lakukan ada off taker, atau siapa sih nanti yang at the end akan mengambil barang ini. Ini penting juga. Jadi key success faktornya cukup banyak ya. Kami lakukan juga malah beberapa waktu lalu kami melakukan ekspor atas untuk komoditas resi gudang itu rumput laut. Ya, kami lakukan ekspor dan sebagainya. Dan ini tidak tertutup untuk komoditas yang di Padang, Gambir, saya rasa. Bagaimana sangat memungkinkan sekali Gambir ini masukkan ke sistem resi gudang, sehingga ini kan bicara tentang supply dan demand. Suatu harga itu ditetapkan oleh supply dan demand. Bisa dibayangkan kalau barangnya adalah dikumpulkan di gudang, dikeluarnya diatur, dikontrol, supaya untuk menjaga apa? Tingkat dari si harga tadi. Oke, baik. Ini resi gudang nih sangat menarik. Saya nanti kita akan membahasnya di segmen selanjutnya. Tapi saya ingin berterima kasih dulu telah bergabung bersama kami, Mas Nasrian, pimpinan redaksi Padang TV, dan ada Mbak Susanita, pimpinan redaksi dari PAL TV Palembang. Salah satu lini usaha PT KBI Persero adalah sebagai pusat registrasi resi gudang. Kita akan membahasnya usai jeda di BUMN Menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan BUMN Menjawab bersama saya Ratih Aulia. Pak Fajar, tadi kita berbicara terkait dengan resi gudang. Nah, bisa Bapak jelaskan nih apa sih resi gudang itu dan apa manfaatnya bagi masyarakat? Oke, simple sebetulnya kalau bicara resi gudang. Resi gudang adalah surat berharga yang bentuknya adalah sebagai tanda terima penyimpanan barang di suatu gudang. Nah, ini adalah commercial paper sebetulnya yang bisa diperjualbelikan, bisa diperdagangkan, dan bisa dijadikan suatu jaminan hutang. Jadi Indonesia sudah mengatur tentang warehouse receipt ini cukup lama dengan sistem resi gudang. Dan Clearing Berjangka Indonesia itu adalah salah satu stakeholder dari ekosistem SRG yang ada. Kami sebagai registration office-nya, sebagai pusat registrasi yang melakukan pencatatan atas resi gudang diterbitkan, resi gudang dijaminkan, atau resi gudang yang mungkin mau diperjualbelikan. Kami yang melakukan pencatatannya. Sebetulnya jadi masih ada beberapa pelaku yang lain, beberapa stakeholders yang lain. Di sini ada lembaga penjaminan, ada lembaga penilai mutu dan sebagainya. Jadi KBI once dari satu simpul kecil dalam sistem resi gudang di Indonesia. Kurang lebih seperti itu sih Mbak, kalau secara simpelnya tentang SRG. Sekarang juga sudah bergabung bersama kami pimpinan redaksi dari TV Jaringan JPM, ada Romansyah Setiawan, pimpinan redaksi dari Simpang 5 TV Semarang. Halo Mas Wawan, apa kabar? Selamat siang Mbak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wawan, silahkan bagaimana pandangan media terkait dengan kinerja PT KBI Persero ini di tengah pandemi. Kemudian juga mungkin jika ada yang ditanyakan langsung kepada Pak Fajar, silakan Mas Wawan. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Fajar. Selamat siang Mas Wawan. Salam sehat. Sehat-sehat, alhamdulillah. Ya, mungkin jujur untuk literasi atau pengetahuan saya tentang KBI atau clearing berjangka memang masih sangat kurang ya. Mungkin barusan dengar, tapi mudah-mudahan setelah ini pengetahuan saya tentang clearing berjangka juga semakin paham. Mungkin ada satu pertanyaan saya kepada Pak Fajar, di posisi seperti apa dan seberapa penting peran PT Clearing Berjangka Indonesia dalam berkontribusi untuk kemajuan sektor industri dan perdagangan di Indonesia. Mungkin itu Mbak Aulia. Oke, baik, silakan Pak Fajar langsung ditanggapi. Oke, makasih Mas Wawan. Jadi kalau bicara tentang fungsi dan keberadaan Clearing Berjangka Indonesia di perekonomian Indonesia,
tentunya bahwa KBI adalah berdiri 37 tahun lalu, fungsinya menjadi suatu lembaga clearing. Kita tahu bahwa yang namanya perdagangan, kadang-kadang mungkin para pihak belum ada suatu unsur trust. Penjual, pembeli, mereka nggak tahu nih, nanti benar nggak sih barang saya dikirim? Atau nanti benar nggak sih misalnya fund saya dibayarin? Itulah posisi clearing. Kami berada di tengah-tengah. Kami berada bahwa kami memastikan pada saat transaksi terjadi, kami memastikan bahwa yang namanya delivery atas barangnya terjadi, delivery atas uangnya terjadi. Itulah yang kami lakukan misalnya saat ini. Mungkin melihatnya pemirsa, salah satu yang kami lakukan adalah untuk pasar fisik di Timah. Timah salah satu yang kami lakukan untuk saat ini, itu bagian dari neraca perdagangan Indonesia yang luar biasa tentunya. Tahun lalu 2020 almost $1 billion transaksi yang ada di bursa KB, $1 miliar kurang lebih, mungkin nilai sekitar 14 triliun. Jadi bisa dipastikan bahwa pada saat itu kami sebagai lembaga clearing harus memastikan uang $1 miliar diterima oleh si penjual, dan barang atau timah $1 miliar harus dipastikan diterima oleh para buyer di luar negeri. Nah, fungsi-fungsi seperti itulah yang kami katakan bahwa kami juga berperan serta untuk perekonomian Indonesia, khususnya dalam kaitan dengan perdagangan fisik tadi. Salah satu seperti itu sih, Mas Wawan mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi, fungsi clearing dan penjaminan kaitan dengan suatu transaksi perdagangan, salah satu yang menurut hemat kami itu masih sangat-sangat penting keberadaannya untuk dilakukan saat ini. Dan termasuk kami juga sedang bermimpi ke depan itu untuk menjadi Central Clearing Party. Negara G20 itu sudah memintakan Indonesia memiliki CCP. Sampai dengan saat ini mungkin Indonesia belum ada. Dan kami juga salah satu mimpi kami dari selain yang 3 tadi, next kami ingin menjadi suatu clearing counterpart party untuk di Indonesia ini. Demikian sih Mas. Itulah kenapa sampai G20 itu melihatnya bahwa bagaimana suatu resiko-resiko sistemik itu salah satunya bisa diatasi dengan adanya clearing house tadi. Ini yang ingin kami juga lakukan untuk next future KBI ke depan. Baik, semoga jawaban Pak Fajar ini menjawab ya Mas ya pertanyaan dari Mas Wawan. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami, Romansyah Setiawan, pimpinan redaksi Simpang 5 TV Semarang. PT KBI memiliki program-program sosial yang bertujuan untuk membangun dan membantu perekonomian masyarakat. Seperti apa? Tetaplah di BUMN Menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh Kita memasuki segmen terakhir di program BUMN Menjawab. Pak Fajar nih bisa diceritakan nih, tentu PT KBI Persero memiliki program-program sosial. Seperti apa bentuk programnya? Oke, yang dimaksud program sosial apakah itu bentuk tanggung jawab sosial? Ya, tanggung jawab sosial. TJSL ya. Kami tentunya memiliki, selaku BUMN kami memiliki TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun demikian untuk clearing berjangka Indonesia kami lebih fokus melakukan sesuatu yang berbentuknya CSV, yaitu ada suatu creating share value. Bagaimana yang namanya sesuatu yang kita lakukan itu bisa saling dependen bagi masyarakat dapat, tapi at the end korporasinya juga ada suatu nilainya. Yang kami lakukan dengan apa? Yaitu dengan melakukan atas kemitraan atas sistem resi gudang. Nah, inilah yang kami lakukan, salah satu bentuk CSV yang dilakukan oleh PT Clearing Berjangka Indonesia. Bagaimana dari suatu tanggung jawab sosial yang kita lakukan, at the end juga akan memberikan suatu kontribusi positif bagi korporasi, bagi kinerja, dan bagi at the end kepada laba korporasinya. Itu yang coba kami lakukan, dan ini juga sudah kami lakukan, dan alhamdulillah juga sudah terlihat juga hasilnya. Oke, ada salah satu programnya memberdayakan wanita tani di Yogyakarta ya Pak. Nah, bisa diceritakan itu programnya seperti apa? Ya itu memang kami lakukan pada saat mungkin pandemi ini, tapi sebelumnya juga kami lakukan juga. Jadi intinya adalah bagaimana kami memperdayakan para wanita tani ibu-ibu tadi.
melihat bahwa dari salah satu lokasi di sana itu ada namanya kami lakukan dengan agrowisata. Kami lakukan itu pun dengan model creating share value. Salah satu yang dilakukan di sana adalah penghasil daripada bawang. Kami lakukan bahwa bawang adalah salah satu yang kita bisa lakukan untuk sistem resi gudang. Nextnya, apabila itu sudah berkembang dengan baik, itu kami akan masuk ke SRG-nya. Tapi intinya adalah bagaimana kami mengadakan edukasi para ibu-ibu tadi untuk bisa menjalankan suatu kegiatan-kegiatan yang menghasilkan dengan bentuk sesuatu yang memang bisa dilakukan oleh para ibu-ibu tadi dengan konsep creating share value yang kami laksanakan. Dan mungkin bertanya adalah ini di Yogyakarta gimana keliling berjangka Indonesia monitoring, ngawasin dan sebagainya. Nah, kami lakukan dengan melakukan kerjasama dengan UGM. Ya, dengan Universitas Gadjah Mada kami lakukan supaya nanti ada monitoring, dan intinya bahwa sebenarnya juga salah satu yang kami lakukan adalah supaya ini pun bisa jadi pembelajaran para siswa-siswa mahasiswa tadi di sana. Melihat inilah yang dilakukan suatu korporasi oleh suatu BUMN yang nantinya para mahasiswa-mahasiswa yang punya KKN atau melihat bahwa oh ada sih contribution yang bisa dilakukan sehingga bisa kurang lebih mengencourage anak-anak muda tadi juga untuk berbuat yang sama lah. How to kontribusi kepada nation yang diharapkan dilakukan dengan hal tersebut. Itu sih, Mbak. Oke, kemudian bagaimana dengan tanggung jawab program tanggung jawab sosial dan lingkungan KBI dengan kemitraan resi gudang tadi, mungkin bisa diceritakan, Pak? Oke. Sebagaimana ketahui, BUMN adalah memiliki ada program-program kemitraan, ada Bina Lingkungan, dan sekarang bicara tentang TJSA, tanggung jawab sosial. Nah, dan lingkungan. Nah, untuk program kemitraan itulah sebetulnya kami lakukan, kita mengajak teman-teman BUMN yang memiliki dana-dana PK, yang mungkin mereka memiliki kesulitan untuk menyalurkan kepada masyarakat, kami bantu. Kami ajak, kami lihatkan tentang SRG ini. Maksud kami juga adalah sebagai katalis bagi SRG. Kan mungkin masyarakat juga belum mengerti SRG apa sih gitu ya. Mungkin perbankan sementara saat ini pun masih belum cukup banyak yang mau masuk ke SRG. Inilah kami lakukan dengan katalis. Dan alhamdulillah berapa tahun kami lakukan juga insya Allah juga lancar dengan baik. Tapi intinya adalah kami ingin menunjukkan bahwa SRG adalah salah satu dari sumber investasi, sumber pendanaan yang bisa dilakukan oleh para petani, oleh para nelayan, termasuk ikan loh, Mbak. Ikan salah satu yang bisa juga di SRG kan. Para petani, nelayan dan sebagainya itu salah satu yang bisa mempergunakan SRG ini. Jadi sangat besar sekali potensi yang ada. Itulah kami lakukan dengan program kemitraan. Kurang lebih seperti itu sih. Kami mengajak lah teman-teman BUMN yang memiliki dana-dana PK untuk bisa masuk melakukan investasi di sistem resi gudang ini. Oke, demikian. Baik. Terakhir, Pak, apa strategi Bapak dalam menjalankan bisnis ini di kala pandemi dan seterusnya? Kemudian apa harapan dari Bapak terhadap PT KBI Persero ke depannya dan pesan-pesan bagi pemirsa sekalian? Tentunya bahwa untuk saat ini kami sangat meyakini bahwa teknologi, ekosistem, dan SDM adalah 3 hal yang memang sangat dibutuhkan korporasi dimanapun saat ini. Dan mudah-mudahan KBI memiliki ketiganya. Dan tentunya tantangan terbesar adalah buat teman-teman KBI yang mungkin saat ini juga sedang memperhatikan cukup banyak dengan muka-muka milenials yang ada, bagaimana teman-teman ini bisa mengisi diri, bisa selalu mengisi gelas-gelasnya, karena di luar sana mungkin sangat banyak tentunya kompetitor dari teman-teman. Dan Clearing Berjangka Indonesia bukan milik kami 50 orang, ini adalah milik masyarakat Indonesia 280 juta lebih, sehingga teman-teman di luar sana, masyarakat pun memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya, untuk juga bekerja di PT Clearing Berjangka Indonesia. Kitalah yang nanti semuanya yang mungkin akan dituntut, apa sih kontribusi yang telah diberikan kepada KBI, sehingga teman-teman siapapun sekarang ada di Clearing Berjangka Indonesia. Itu saya sampaikan. Kalau bicara KBI, harapannya adalah mimpi kami ke depan, KBI tetap sustain untuk 100 tahun ke depan, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan amanah dari yang atas pada saat kita ditempatkan di KBI.
Simpel seperti itu aja sih Mbak. Mudah-mudahan mimpi kita bisa tetap berjalan. Itulah tanggung jawab kita bersama di Keliling Berjangka Indonesia. Baik, terima kasih Pak Fajar. Demikian kebersamaan kami di program BUMN Menjawab. Terima kasih untuk Bapak Fajar Wibiadi, Direktur Utama PT Clearing Berjangka Indonesia KBI Persero yang sudah hadir di studio JPM TV. Terima kasih Bapak sekali lagi. Sama-sama Mbak Rati. Terima kasih juga untuk para pimpinan redaksi TV Jaringan JPM yang sudah bergabung bersama kami serta teman-teman dari Jopos Jaringan Media Nusantara. Terima kasih sudah menyaksikan BUMN Menjawab. Acara ini dipersembahkan oleh JPM TV dan BUMN Track. Saya Rati Aulia undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Didukung oleh